Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Jawa Timur? Kita kembali hadir di PAD Cash, pendapatan asli daerah Cash, podcast dari Bapenda Jatim yang pastinya juga memberikan wawasan, kemudian informasi, sosialisasi yang mungkin Anda masyarakat Jawa Timur jadi belum tahu ataupun yang sudah tahu jadi semakin tahu ketika kita mendiskusikan satu topik, dan yang pasti kami kedatangan narasumber yang sudah selalu hadir dan setia hadir bersama kami sebagai mitra Bapenda Jatim juga. Adalah Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu selamat datang, boleh kita tepuk tangan dulu mungkin memulai kesempatan di episode kali ini, dan kami akan langsung saja menyapa seluruh narasumber yang juga sudah hadir. Tentunya kali ini juga sudah lengkap, ada Bapak Ketua Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Abdul Halim, SHMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Pak Halim. Alhamdulillah. Sehat. Semangat selalu pagi. Siap, semangat selalu pagi. Jangan lupa masyarakat Jawa Timur bayar pajak. Siap, terima kasih Pak Ketua. Kami bergeser ke Pak Wakil Ketua Komisi C DPRD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bapak Yohanes Ristu Nugroho ST. Assalamualaikum Pak Yohanes. Waalaikumsalam Mas Pak Ristu. Aman Pak Ristu? Aman, sehat selalu. Siap. Ya. Baik, kami bergeser ke sebelah kanan. Ada Ibu Lili Hendarwati. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi, seluruh warga Jawa Timur, semangat bayar pajak. Baik, terima kasih. Kami juga akan menyapa Ibu Agustin Poliana. Apa kabar Bu? Monggo silakan. Alhamdulillah. Gimana Mas Yudi? Sehat? Baik dong, sehat Bu. Siap kita berdiskusi lagi. Oke. Kami akan ke sebelah seberang. Ada Bapak kita yang juga cukup setia bersama PAD Cash, ada Pak Muhammad bin Muafi Zaini MPSDF. Gus, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih dipanggil Gus. Gus saja, jangan Pak. Terlihat tua saya dipanggil Pak. Oke Gus. Kalau katanya generasi Z kan kita ada hubungannya nih sama generasi Z di episode kali. Noted Gus. Nah saya ajarin tuh vocab-vocab baru. Gus saya catat, oke Gus siap gitu kan. Pengennya ngomongnya gitu kalau kita biasanya di sebagai birokrat. Kami ke Pak Agung Supriyanto. Alhamdulillah, Sehat. Insya Allah selalu sehat. Selalu sehat. Kami bergeser sedikit, sebelah Pak Agung ada Pak Fauzan Fuadi. Pak Fauzan. Siap. Oke. Assalamualaikum. Oke, saya nggak mau komentarin warna lagi. Sebetulnya saya suka tuh denimnya denim hijau, denimnya ya. Jadi saya nggak denimnya denim hijau. Oke. Geser berseberangan yang sama-sama juga. Wah ini denim, kemudian ini flanel. Sekaligus nih vocab juga nih buat tua dan Bapak Ibu. Kami hormati Bapak Dr. Aki Jakman. Siap. Pakai sekarang pakai flanel Pak Aki. Itu istilahnya flanel kotak-kotak. Oh flanel. Iya. Nah nyebutnya flanel Pak Aki. Miliknya anak saya. Kan ketahuan jadinya. Karena Pak Aki kayaknya nggak pernah. Gitu ya, terus berpeci. Nah ini sekarang pakai flanel. Sebelah. Oke. Salam warga Jatim. Terima kasih Pak Aki. Yang sebelah flanelnya ini memang mungkin juga masih muda. Ini mungkin flanelnya sendiri, nggak mungkin flanelnya putranya saya pikir. Karena pasti putranya pasti masih kecil gitu ya, dengan kami pasti seumuran. Jadi kami menyapa Gus Nasi. Assalamualaikum Pak Nasi, apa kabar? Baik, sehat Pak Nasi. Oke, pakai flanel kayaknya harus deket nih. Oh siap. Saya takut belinya di satu tempat garment yang sama gitu, satu toko gitu ya. Karena sama-sama pakai flanel. Saya ke seberangnya ada Mas Alfa Zafiri. Assalamualaikum Mas Alfa. Waalaikumsalam Mas Yudi. Sehat selalu ya. Sehat Mas Alfa. Masyarakat Jawa Timur. Siap, terima kasih Mas Alfa. Saya bergeser sedikit, ada Gus Hilmi. Siap Pak Yudi. Apa kabar Gus Hilmi? Sehat selalu. Sehat selalu. Saya akan menyeberang ke Pak Suyatni Priasmoro. Apa kabar Pak Yatni? Baik Mas Yudi. Siap. Lagi masyarakat Jawa Timur, mari kita bergembira bersama. Nah, oke. Nah, di seberang, bukan di seberang, maksud saya di sebelahnya beliau ada Bapak Hulem. Apa kabar Pak Hulem? Alhamdulillah bagus, baik. Siap. Pak Hulem. Masyarakat Jawa Timur. Kayaknya efek baju deh. Di episode kali ini Pak Hulem lebih kelihatan seger. Tadi kayaknya kalau pakai batik-batik yang
warnanya gelap kayak Bapak kurang cocok. Lebih ceria dan lebih bawah. Oh, fashion stylistnya Bu Agustin katanya tadi biar kelihatan mudaan, Pak. Oke. Oh, siap. Oke, Pak. Ini apakah karena topik atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang pasti memang sepertinya kita terlihat lebih segar semua. Mulai dari Pak Ketua hingga seluruh anggota Komisi C. Kami akan mendiskusikan satu topik yang juga cukup luar biasa dekat dengan kalangan sekarang gitu, generasi sekarang. Samsat Kampus sebagai penggerak kesadaran generasi Z membayar pajak kendaraan bermotor. Saya ke Pak Ketua langsung tanpa membuang waktu. Pak Ketua, ya, ada Samsat Kampus Inovasi Bapenda Jatim yang ini juga sebetulnya sudah tidak baru sih, sebetulnya dari sekitar setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, Pak. Jadi Samsat Kampus menjadi satu wadah atau platform yang mungkin bisa kemudian mahasiswa yang memang menggunakan kendaraan bermotor itu kemudian jadi bisa punya akses yang lebih mudah. Kalau buat Pak Ketua seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita diskusikan tentang generasi Z ini. Pertama, secara definisi kan memang generasi Z ini adalah generasi yang punya kekhasannya. Ya. Artinya bahwa generasi Z ini adalah satu kelompok masyarakat yang pertama tidak mau formalistik. Kemudian mereka cenderung tidak mau terlalu banyak diatur. Lalu kemudian juga mereka juga kadang-kadang kebanyakan ya sulit ditebak apa yang menjadi kemauan mereka. Ya. Nah, maka oleh karenanya inovasi yang dilakukan oleh Bapenda melalui Samsat Kampus ini adalah sebuah gagasan yang brilian menurut saya. Ya. Kenapa demikian? Karena memang lokasinya di kampus, bahwa kemudian anak-anak mahasiswa baru itu adalah dalam kategori generasi Z, ya, yang kemudian memang diberikan fasilitas dalam rangka memudahkan mereka untuk membayar pajak kendaraan yang mereka gunakan. Nah, sehingga ketika kemudian ada kesadaran dan kemudahan membayar pajak kendaraan bermotor di kampus, ini kan mengedukasi mereka sebetulnya sebagai kelompok masyarakat yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ini yang paling terpenting lagi adalah getok tular yang kemudian akan dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa atau generasi Z ini di luar kampus. Ketika menyampaikan bahwa ternyata selain memang dia diberikan kemudahan, tapi dia juga akhirnya taat pajak, menyampaikan kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya, bahwa mereka ini juga menjadi agen daripada kepanjangan tangan Bapenda dalam rangka untuk membuat masyarakat yang lain membayar pajak. Lalu kemudian kita tahu bahwa generasi Z ini sebagaimana kita yang lama kita diskusikan, bahwa ini generasi Z ini juga akan jadi generasi milenial, kemudian juga akan jadi generasi dewasa, kan begitu. Benar. Ini sunatullah ya Mas Yudi, ya, tidak bisa kemudian kita cegah perubahan ini. Maka oleh karenanya saya kira ini edukasi yang fundament yang nantinya juga akan bermanfaat feedbacknya kepada Bapenda dan ujung-ujungnya tentu bagi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Demikian Mas. Ya. Terima kasih Pak Ketua, menarik. Saya bergeser ke Pak Wakil Ketua, bagaimana Pak Ristu melihat Samsat Kampus ini, apakah juga satu inovasi yang cukup oke, Pak? Menurut kami tujuan dari Bapenda itu bagus, artinya melakukan pendekatan kepada objek pajak yang mana sasarannya adalah para mahasiswa yang berada di kampus. Kalau melihat dari sisi tujuannya baik, tetapi kemudian kalau kita melihat efektivitasnya, kami kan belum melihat dari progres keberadaan Samsat Kampus itu seberapa besar nilai pajak yang bisa kita peroleh dari situ. Artinya apakah itu menjadi sesuatu yang betul-betul diminati oleh para mahasiswa atau mereka belum berminat ke sana, karena kan pesaingnya juga mahasiswa itu kan generasi yang tentunya bisa juga memanfaatkan gadget untuk pembayaran pajak, sehingga mungkin tidak harus Samsat Kampus kemudian didekatkan dengan para mahasiswa. Nah ini
tinggal pelaporan, kami belum sampai meminta laporan dari Bapenda kira-kira efektivitasnya, karena Samsat itu kan untuk mendirikan Samsat kampus di sana itu kan pasti ada biaya operasionalnya. Apakah biaya operasional itu sebanding dengan perolehan atau capaian nilai dari pendapatan dari pemungutan pajak di kampus atau tidak? Kalau dinilai itu masih efektif, artinya biaya operasionalnya dan kemudian hasil yang didapatkan itu jauh lebih besar dari hasilnya, ya silahkan diteruskan. Tetapi kalau toh itu tidak efektif, ya perlu dikaji ulang. Tetapi kami melihat dari sisi tujuannya baik, cuman perlu tidak gitu aja. Baik, perlu dikaji ulang apakah cukup efektif atau tidak. Kalau Bu Lili bagaimana melihatnya Samsat kampus ini, Bu Lili yang cukup dekat dengan perempuan-perempuan, karena menarik biasanya perempuan-perempuan itu kan lebih mudah ya Bu, lebih safe, apalagi mahasiswi dibandingkan mereka yang harus pergi ke pelayanan unggulan. Silakan Bu. Iya, saya kira prinsipnya adalah kemudahan ya Mas ya, kemudahan, kecuali juga kalau di kampus ada tempat yang memang cukup representatif untuk kemudian bisa segera ditemui oleh para warga kampus. Saya kira itu juga kembali, utamanya anak-anak muda kita yang biasanya agak abai kaitan dengan penggunaan penggunaan STNK yang digunakan di sepeda motornya begitu. Barangkali kita yang tua-tua ini yang mengingatkan. Tapi kalau kemudian ada satu corner khusus untuk kemudian untuk mahasiswa, utamanya ya kalau Mas Yudi nanya perempuan, pasti perempuan ini lebih teliti gitu ya. Jadi biasanya melihat tanggal berapa ini biasanya perempuan gitu. Jarang bapak-bapak yang tahu gitu, kadang gitu ya. Betul begitu ya? Iya, merasa perempuan ya. Biasanya saya teliti setiap tahun ini tanggal ini. Kalau di tagihannya. Ya, itu saya kira Mas Yudi mudah-mudahan juga jadi sebuah usaha kita semuanya untuk memudahkan anak muda kita untuk juga membayar, kecuali juga teliti dalam aspek kontribusi untuk negara, insya Allah. Terima kasih Bu Lili. Mungkin kami bergeser ke Bu Agustin, mohon izin Bu Agustin. Ya. Gimana kalau Bu Agustin melihatnya Samsat kampus yang memang memudahkan generasi Z kita, terutama untuk bisa membayar pajak kendaraan bermotor nih Bu, yang sering lupa. Ya, ini adalah suatu gebrakan yang positif untuk generasi milenial ya, apalagi anak generasi milenial yang Z gitu ya. Jadi mereka juga harus kita sentuh, karena biar bagaimanapun mereka juga suatu ketika pasti akan menjadi dewasa dan berkembang dengan sendirinya, dengan mengikuti seiring zaman kan gitu. Jadi mau tidak mau kita pemerintah harus memberikan ruang pada mereka supaya anak-anak kampus itu kan punya tanggung jawab juga kepada dirinya, pemerintah yang saat ini memang jujur saja mereka kayaknya rada-rada cuek gitu ya, tapi mau tidak mau ya dia juga harus punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, terutama bayar pajak. Baik, sedari dini mereka disadarkan. Saya ke Gus Mama. Gus, Samsat kampus ini kan juga tidak hanya mahasiswa, ada banyak kaum intelektual di dalamnya, diantaranya adalah dosen, bahkan sampai orang-orang yang bekerja di kampus gitu Gus. Ini kan juga cukup membantu. Kalau dari sudut pandang itu Gus Mama mungkin punya sudut pandang, silakan. Jadi saya mohon izin sedikit berbeda dengan teman-teman. Pertama, ketika kita bicara tentang anak mahasiswa dan strata di atasnya, misalnya seperti dosen dan seterusnya. Ini kalau di dalam agama ini dikenal dengan orang yang sudah bertakwa, orang yang sudah berada di jalan yang lurus. Pendekatan orang yang berada di jalan yang lurus itu katanya kalau dalam dakwah itu ditakut-takuti dengan neraka, Mas. Orang yang belum ada di jalan yang lurus itu diberi umpan dengan surga. Jadi pendekatan pada agent of change dalam kategori mahasiswa dan ke atasnya sampai dosen, itu menurut saya lebih tepatnya justru bukan hanya pendekatan kemudahan, tapi juga pendekatannya pendekatan punishment. Maka kalau menurut saya daripada kita bikin kampus corner yang bersifat yang
dan kemudian di sana ada pegawai dan seterusnya. Akan jauh lebih efisien ketika itu dilakukan penyadaran dan diiringi dengan punishment misalnya. Semua kendaraan yang masuk kampus harus sudah bayar pajak misalnya. Ketika tidak bayar pajak maka tidak boleh masuk kampus, dan kaitannya dengan melebar dari situ karena mereka agent of change. Mereka kemudian yang akan jadi embrio perubahan di masyarakat. Wajar dong kalau mereka harus lebih maju dari yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan itu, ketika kita bicara mahasiswa adalah agent of change, pada agent of change junior itu kan anak SMA. Dan kebetulan pada generasi Z ini juga saya kok jarang ngelihat ya anak SMA itu pakai angkot seperti kita dulu sekolah gitu kan. Yang ada itu kan mayoritas bawa kendaraan bermotor gitu. Jadi ada zona wajib pajak, zona di mana kendaraan yang masuk di situ wajib pajak, dan itu juga berlaku misalnya di SMA, dan itu lebih mudah bagi kita karena SMA itu dalam undang-undang undang-undang tahun 2014 tentang otonomi daerah itu adalah wilayah dari provinsi. Akan sangat mudah kepala sekolah bilang wajib gitu dan seterusnya. Tinggal bagaimana kemudahan itu disertai dengan aturan itu disertai dengan aturan-aturan kemudahan. Baik. Menarik Gus, Mama, bahwa saya pernah jadi mahasiswa yang kerepotan cari tempat parkir karena mahasiswa tingkat pertama saja sudah boleh bawa mobil atau bawa kendaraan gitu, kemudian akhirnya jadi overload. Sementara kampus kadang ada yang nggak gede-gede banget gitu. Nah, kemudian ini bisa menjadi satu solusi ketika boleh bawa kendaraan, tapi kendaraan itu harus sudah bayar pajak kendaraan bermotor, plat nomornya tidak bermasalah dan lain sebagainya, sehingga kemudian benar banget. Jadi kayak mall sekarang sudah wajib bawa STNK misalnya. Kenapa kita sekolah atau kuliah tidak boleh wajib bayar, sudah bayar pajak gitu. Ya, betul. Kemudian akhirnya jadi ada punishment-nya, ada unsur punishment-nya, mereka akhirnya tergerak. Menarik nih, Pak Agung, gimana Pak Agung? Saya menggunakan pendekatan filosofis ya. Bahwa terbentuknya samsat atau sistem administrasi manunggal satu atap itu dengan harapan berbagai varian pajak itu kan bisa terpuaskan dalam kantor tersebut. Nah, sehingga kalau kita ini mengacu kepada one stop administrasi service atau pelayanan satu atap itu, lalu kita masih mendistribusikan kepada komponen-komponen lain. Berarti samsat sebagai kantor yang memanunggalkan terhadap pelayanan ini kan belum maksimal kan. Nah, tetapi okelah kita masih toleran akan itu karena ini masa transisi ya. Karena kesadaran masyarakat belum maksimal berkaitan dengan pembayaran pajak itu. Nah, pertama itu, yang kedua masalah kampus. Saya sepakat apa yang disampaikan Gus Mama ini. Kampus itu kan identik dengan generasi Z dan milenial sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah, kalau kampus itu sebagai generasi Z dan milenial, dia tidak gagap teknologi. Artinya mayoritas daripada generasi Z dan milenial itu hampir keseluruhan berkaitan dengan e-money. Ya. Dia baik beli saja dia memakai electrical kan. Apalagi dan HP-HP-nya canggih semua. Nah, sepanjang mereka punya aplikasi berkaitan dengan itu ya, saya pikir kesadaran mahasiswa itu jauh lebih maksimal daripada masyarakat umum. Mungkin sifatnya kita ini hanya mensosialisasikan, ya. Bukan kita membuat salah satu kantor di situ lalu melayani, ya, dan bla 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 yang lain. Mungkin tingkat pegawai dari Samsat yang saat ini mensosialisasikan bagaimana kerjasama dengan berbagai aplikasi di bank dan yang lain itu nanti bisa disampaikan kepada para mahasiswa maupun mahasiswi di kampus-kampus di seluruh Jawa Timur. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya ke Pak Aki. Pak Aki, gimana Pak Aki memandangnya Samsat Kampus ini sebagai penggerak
kesadaran generasi Z untuk bayar pajak. Tadi Gus Mama juga menyampaikan ada punishment factor yang bisa dijalankan sebagai mereka generasi yang bisa dibilang agent of change. Silakan. Ya, saya kira ini masuk lingkungan khusus yang dirancang untuk kelancaran pembayaran pajak itu. Sebagai lingkungan khusus, kampus bukan hanya terdiri dari mahasiswa dan dosen, tapi juga dari keluarga. Keluarga civitas akademika itu tinggal di situ. Dan itu menciptakan satu community yang berkesadaran pajak tinggi menjadi informasi, pajak dan segala hal yang berkait dengan itu. Sehingga bagian juga dari lingkungan pendidikan. Baik. Pendidikan di dalam kesadaran berbangsa, pendidikan ketahanan nasional, pajak itu bagian dari ketahanan nasional. Ya. Karena itu kalau ada mata kuliah tentang ketahanan nasional itu nyambung. Oke. Dengan apa yang dicontohkan di lingkungan itu sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Agi. Menarik, memang ada sebetulnya bukan eksklusif, tapi kemudian menjadi mengakomodir begitu. Meskipun sebetulnya kalau dari sisi inklusi juga sebetulnya inklusi karena masih banyak banget yang di kampus itu yang berdampingan, tidak hanya mahasiswa. Saya ke Pak Fauzan. Pak Fauzan, silakan. Saya kira sebagai sebuah inovasi tetap harus ada apresiasi ya. Tetapi ini kan terus terang saya blank konsep pelaksanaannya di lapangan nanti akan seperti apa Samsat kampus ini. Kalau dia bentuknya misalnya seperti pelaksanaan job fair di suatu tempat begitu yang durasinya sepekan, 2 pekan habis kemudian ganti kampus lagi, 2 pekan kemudian ganti kampus yang lain, saya kira ini masih memungkinkan. Tetapi tujuan utamanya mungkin bukan semata-mata mempermudah pembayaran atau orang bayar pajak itu, tetapi bisa digeser kepada sektor-sektor yang lebih bersifat membangun kesadaran kolektif generasi yang ada di kampus itu. Karena kalau mungkin kita berharapnya adalah semacam samsat corner yang ada di satu tempat dan kemudian itu sifatnya tahunan, saya kira justru inefisiensi terjadi di situ. Kenapa? Karena boleh jadi akan terdapat paradok-paradok. Ini kan warga kampus itu, insan kampus ini kan mereka sebetulnya selesai urusan teknis teknologinya kan selesai sebetulnya. Ya. Tinggal kesadarannya terbangun apa enggak, kemudian yang dipakai membayar ada apa enggak. Kan mahasiswa itu pengangguran terselubung sesungguhnya kan. Ya. Dia mengandalkan kiriman dari rumahnya, dari orang tuanya untuk, ya misalnya dia mau bayar pajak, uangnya nggak ada, walaupun ditongkrongin oleh samsat di situ bertahun-tahun ya nggak akan bayar pajak kan di situ. Mungkin itu Mas Yudi. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Saya ke Ranasi. Bagaimana Ranasi memandang mereka-mereka ini? Apakah memang sebetulnya sudah cukup efektif? Oh, sebelum saya ke Ranasi, saya sedikit mungkin menjelaskan ke Pak Fauzan tadi, karena Pak Fauzan sempat agak bertanya-tanya gimana sebenarnya Samsat Kampus. Jadi Samsat Kampus ini Bapak Ibu ya memang menetap di kampus-kampus tertentu yang memang sudah bekerja sama, berkomitmen bekerja sama, melakukan MOU dengan Bapenda Jatim melalui UPT PPD se-kabupaten kota. Kemudian yang menarik sebetulnya bisa lewat mekanisme apa saja, karena prinsipnya bisa kita bekerja sama dengan mekanisme e-channel atau juga seperti yang dilakukan di inovasi-inovasi yang serupa gitu. Ada PPOB juga. Jadi prinsipnya sebenarnya pengembangan sesuai dengan kearifan lokal dari kampusnya masing-masing Pak Fauzan, karena dan juga Bapak Ibu yang lain, karena memang kabupaten kota berbeda-beda. Ada yang memang tidak selalu bisa e-channel. Ada yang ketika kampusnya adalah kampus NU misalnya atau kampus Islami, berarti kita sinerginya dengan OPOP. Jadi hampir sama sebetulnya sinerginya. Jadi proses sistemnya saja yang memang beda-beda, tapi prinsipnya adalah
Samsat kampus menetap di kampus tersebut, Pak? Fleksibilitinya tetap sesuai dengan kearifan lokal dari kampusnya masing-masing. Silakan Ranasi. Ya, terima kasih. Saya kira Samsat kampus ini ya satu sebenarnya bagaimana diperbanyak. Ya, karena ada dua yang kemudian secara otomatis bisa kita capai dari kampus Samsat kampus ini. Pertama, ya kaum Z, kaum milenial, Gen Z itu sudah pasti itu. Kemudian yang kedua, keduanya memiliki kesamaan. Ya. Jadi Samsat ini dalam aspek memberikan pelayanan kepada publik, kampus juga sama. Tinggal bagaimana pertemuan dua ini, ya, pertemuan kesamaan ini kemudian menjadi sesuatu yang lebih dikonkretkan. Jadi begini, saya melihat ketika keduanya ini dilakukan dalam sebuah bentuk kerjasama yang konkret, maka di situ ada simbiosis mutualisme. Jadi di satu sisi Samsat atau Bapenda ini kemudian terdongkrak, ya, mutu kualitas pelayanannya. Di sisi lain juga secara akademik kampus juga akan meningkat penilaian akademiknya. Jadi saya kira hal yang seperti ini nih satu sebenarnya. Kalau hari ini hanya dilakukan di 1-2 kampus, ya selanjutnya ya bagaimana ini terus bergerak di beberapa kampus-kampus yang lain. Begitu aja. Baik, menarik. Ranasi, tadi saya dapat bisikan dari Pak Ketua Komisi, katanya Ranasi juga penggerak dari kampus, punya kampus ya? Wah, keren kayaknya. Ya, ada. Ya. Gus Mama juga punya. Waduh, luar biasa. Saya sayang lagi nggak bisa menjual kompetensi saya, Pak Ketua, gitu kan, itu menyalahi ya, nanti takut. Tapi yang pasti mesti Gus Mama sama Ranasi udah tahu lah gitu ya, harus berkomunikasi sama siapa gitu selain sama kita. Gitu. Oke, baik. Geser, Mas Alfa udah ketawa-tawa. Mas Alfa meskipun nggak punya kampus, kayaknya Mas Alfa boleh loh, Mas Alfa nanti diskusi Mas Alfa. Oke, Samsat kampus kalau bagi Mas Alfa. Terima kasih Mas Yudi. Jadi luar biasa apa yang disampaikan kawan-kawan Komisi C dengan pandangan masing-masing, luar biasa. Dan saya coba melengkapi dengan pandangan-pandangan saya. Yang pertama, poinnya adalah di mana ada keramaian atau ada aktivitas, pasti di situ ada perputaran duit yang dihasilkan. Nah, ketika saya melihat kampus itu tidak hanya melihat mahasiswa, tidak hanya melihat dosen atau seperti tadi. Kaum akademis yang bekerja di lingkungan kampus, tapi di sekitar itu ada masyarakat, pasti ada kos-kosan, ada warung, ada toko-toko yang supporting system untuk kebutuhan kampus. Nah, ini mereka pasti punya kendaraan dan akan memudahkan. Itu satu. Yang kedua, kalau melihat mahasiswa sebagai objek pajak, waduh, tidak mungkin anak mahasiswa bisa dihitung jari. Sekali lagi tidak mungkin, itu bukan mustahil ya. Artinya kemungkinannya kecil. Mereka berkuliah saja pasti kebanyakan masih disupport oleh orang tua, tetapi sudah dibekali kendaraan, dan kadang-kala orang tuanya itu ngapunten bayar kuliah aja pas-pasan, apalagi bayar pajak. Jadi itu saya rasa kalau melihat mahasiswanya sebagai objek pajak, ya ini nggak pas. Nah, tetapi saya juga sepakat dengan beberapa pendapat teman-teman. Tadi ada Gus Mama. Memang sasaran kita dengan Samsat kampus ini adalah membangun karakter politik. Artinya kalau ada punishment ini kok saya rasa juga nggak pas, karena aturan pajak kendaraan bermotor kita tidak ada upaya paksa loh, jangan salah. Kalau nggak bayar kasarannya ya nggak apa-apa kan, nanti terakhir baru ada administrasi aja. Tetapi karena tidak ada aturan upaya paksa yang bisa kita lakukan dalam mengedukasi dengan setengah-setengah, kalau tidak bayar pajak tidak boleh dapat akses masuk perpustakaan atau apa. Nah, ini kan akhirnya di dalam komunitas kampus itu terbangun kesadaran. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Mas Alfa. Saya ke Pak Suyatni. Silakan Pak Suyatni. Baik,
diskusi apakah komunitas kampus itu butuh layanan samsat di sana. Sebenarnya Bapenda juga harusnya nanti menjawab dengan data. Pikiran saya juga bergerak kepada umumnya generasi milenial itu kan sudah melek dengan teknologi informasi, maka mungkin tidak butuh. Tetapi ya pendekatan lain bahwa untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, maka saya beranggapan juga sepertinya perlu. Mungkin perlu untuk fungsi-fungsi sifatnya yang pelayanan. Masalahnya kemudian apakah secara manajemen itu bisa efisien atau tidak, menimbulkan high cost tidak bagi Bapenda. Maka saya berpikiran sederhananya, kalau antara hubungan dengan kerjasama dengan kampus ini bisa sesederhana misalnya Bapenda dengan e-channel seperti Indomaret, seperti Alfamart dan seperti itu, bisa sederhana, saya menangkapnya efisien. Selama itu efisien, mestinya harus diperbanyak di kampus-kampus. Bahkan saya berpikir bukan hanya di kampus-kampus, mengapa tidak di SMA, SMK, kalau tadi alasannya juga untuk pembelajaran, sepanjang itu efisien. Tapi lagi-lagi nanti data yang harus menjawab itu Bapenda. Bila perlu kita Komisi C dikasih bahan itu untuk membantu menganalisis bersama supaya kebijakan ke arah sana menjadi lebih komprehensif. Saya kira itu, Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suyatmi. Saya ke Pak Hulem dulu sebelum ke Gus Hilmi. Silakan Pak Hulem terkait samsat kampus. Hampir sama yang apa disampaikan teman-teman terkait masalah layak dan kebutuhan daripada masyarakat kampus termasuk mahasiswa-mahasiswa terkait masalah sadar dengan bayar pajak. Sebenarnya dari sisi kesadaran ini, nah kita tahu wajib pajak anak kampus atau mahasiswa sekarang sudah beban oleh untuk ngurusi diri sendiri. Mulai kendaraan itu untuk biaya servis dan sebagainya sudah tidak sebagaimana mungkin kaum kita yang waktu mungkin disiapkan kendaraan motor, paling hanya digunakan untuk diberi beban memakai saja dan ngisi bensin, tapi servis dan seluruhnya itu beban orang tua. Tapi sekarang sudah bergeser, semuanya itu dibebankan pada anaknya sendiri yang kebetulan mahasiswa, sehingga disinilah dibutuhkan kesadaran. Maka di samping kebutuhan kampus, insya Allah anak mahasiswa itu sudah disiapkan anggaran untuk merawat sepedanya dan sekaligus bertanggung jawab dalam rangka wajib pajaknya ini. Yang kedua terkait masalah sasarannya ini, sasarannya kampus-kampus yang mungkin bisa seandainya ada uji coba dari pihak Bapenda. Ini terobosan baru Bapenda ini. Setiap program kegiatan saya yakin ada manfaatnya. Cuman harus benar-benar dianalisa dari sisi efisien, yang kedua dari sisi pemerataan. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Ya, sehingga dalam rangka menentukan di mananya, ini benar-benar berdasarkan analisa, kajian, sehingga tidak asal menentukan titik. Yang kedua, pemerataannya juga harus simultan. Seandainya tidak harus di salah satu kampus itu selamanya, tapi ada analisa mungkin di kampus yang mungkin layak untuk ditempatkan samsat kampus itu. Itulah Mas menurut pandangan kami. Baik, terima kasih Pak Hulem. Silakan Gus Hilmi, samsat kampus. Ya, ini saya agak setuju dengan Mas Aufa tadi, karena sifatnya mahasiswa ini mungkin sudah level tertinggi dari lintas pendidikan. Kiranya tidak hanya punishment, Mas Yudi, tapi mungkin bisa diberikan reward. Karena saya baca tadi di Kemenfo, di Google tadi, bahkan dari Pemprov dan juga Samsat memberikan beberapa hadiah yang sifatnya periodik, kalau nggak salah. Bahkan salah satu bentuk gaskis dan juga memberikan angin segar kepada mahasiswa untuk semangat dan itu lebih sadar lagi mempercepat membayar pajak, dan kalau perlu bisa jadi diberikan stimulan seperti beasiswa atau apa yang lebih berharga dan lebih bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri.
Mungkin itu Mas Yudi. Menarik, ada rewarding system juga yang diusulkan oleh Gus Hilmi. Mungkin saya ke Pak Ketua untuk merangkum semua terkait Samsat Kampus ini sebagai penggerak kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor bagi generasi Z ataupun bahkan mungkin milenial. Silakan. Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi saya kira apresiasi otokritik, saran dan pandangan yang disampaikan oleh rekan-rekan ini sudah complicated ya, dan yang saya tangkap ini adalah kesadaran. Oke. Sebagaimana topik, maka saya kira kalau menumbuhkan kesadaran, dan ini kan memang kalau bicara masuk kampus, maka otomatis semuanya itu adalah sudah memiliki identitas dan wajib pajak, kan begitu. Beda kalau di bawah itu kan memang kadang-kadang belum memiliki identitas untuk menjadi wajib pajak. Nah, kemudian yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan Mas Yudi, saya pernah menjadi warga kampus. Yang terpenting itu adalah jangan sampai membebani bagi warga kampus. Karena kalau tidak, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami bahwa agen of change itu juga kadang-kadang tidak nerima kalau kemudian misalnya beban-beban yang kemudian juga menerpa kepada mereka. Ini yang mereka selama itu tidak ada, itu kemudahan, itu edukasi, karena tema kita adalah kesadaran, maka saya kira fine-fine saja. Tinggal bagaimana kemudian Bapenda juga yang menghitung. Saya kira kan bahwa apakah dari sisi efisien ini sudah terpenuhi begitu kan, lalu kemudian dari kesadaran misalnya warga kampus itu betul-betul ternyata mampu sesuai dengan target yang dilakukan oleh Bapenda, saya kira bisa dilanjutkan. Tapi kalau kemudian dalam tempo yang tidak lama, ketika ada, kan pasti akan dilakukan evaluasi. Nah, ketika evaluasi itu ternyata hasilnya tidak sesuai, ya tentu harus ada inovasi-inovasi yang lain. Yang terpenting inovasi itu harus tetap dilakukan. Dan Komisi C siap mendorong, khususnya ketika dengan kegiatan-kegiatan podcast seperti sekarang ini. Siap. Demikian Mas Yudi, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Maka statement dari Pak Ketua tadi menjadikan closing statement di kesempatan kali ini di diskusi kita bahwa Samsat Kampus sebagai penggerak kesadaran generasi Z dalam membayar pajak kendaraan bermotor ini juga bisa membuka wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa kritik saran di official YouTube channel Bapenda Jatim. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.